Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Bishr al-Hafi, ahli maksiat yang diangkat menjadi seorang wali. Dalam kitab Tazkiratul Aulia, Syekh Fariduddin Al-Attar menceritakan kisah taubatnya Imam Bishr al-Hafi, seorang sufi besar, guru dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Bishr bin Harith lahir di kota Merv sekitar tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Setelah meninggalkan hidup berfoya-foya, ia mempelajari hadis di Baghdad, kemudian meninggalkan pendidikan formal untuk hidup sebagai pengemis yang terlunta-lunta, kelaparan, dan bertelanjang kaki. Bishr meninggal di kota Baghdad tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Ia sangat dikagumi oleh Ahmad ibn Hanbal dan dihormati oleh Khalifah Al-Ma'mun. Lantas, bagaimana bisa seorang Bishr yang ahli maksiat menjadi seorang ulama besar dan guru dari pemimpin salah satu mazhab? Dalam konsep agama Islam, tidak ada yang namanya dosa besar apabila ditenggelamkan dalam lautan ampunan Allah. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa kecil apabila diulang-ulang dan diremehkan akan menjadi dosa besar. Sewaktu usia muda, Bishr adalah pemuda yang gemar berfoya-foya dan berpesta. Hampir setiap malam, ia habiskan untuk minum minuman keras bersama para sahabatnya. Hingga suatu malam, ketika ia dalam perjalanan menuju pesta, ia dapati selembar kertas yang tergeletak di tengah jalan. Kemudian, ia mengambil kertas itu yang ternyata bertuliskan lafaz basmalah. Dengan hati kecil yang masih ada keagungan terhadap Tuhannya, ia membersihkan kertas itu, memberikan wewangian, dan meletakkannya di tempat yang lebih mulia. Ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada seorang hamba, tidak ada yang berat, semuanya kecil di hadapan Allah. Pada malam itu juga, ada seorang syekh bermimpi. Dalam mimpinya, ada suara yang mengatakan, "Datanglah kepada Bishr dan sampaikan kepadanya, sebagaimana kau memuliakan nama Allah, kau akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kau mengharumkan nama Allah, namamu akan diharumkan oleh Allah. Sebagaimana kau mengagungkan Allah, kau akan diagungkan oleh Allah." Kemudian syekh tersebut bangun merenungi mimpi yang barusan ia alami. Ia menganggap bahwa mimpi yang barusan ia alami hanya bunga tidur, karena ia tahu Bishr adalah seorang berandal yang jauh dari Allah. Jadi, tidak mungkin mimpi itu memang ditujukan untuknya. Kemudian, ia pergi mengambil wudhu melanjutkan tidurnya. Dalam tidur yang kedua, ia mengalami mimpi yang sama sampai ketiga kali. Akhirnya, syekh tersebut yakin dengan kebenaran suara yang ia alami. Syekh tersebut mencari keberadaan Bishr untuk menyampaikan pesan yang ia dapatkan. Sang syekh mendapat kabar bahwa malam itu Bishr sedang melakukan pesta di salah satu rumah. Setelah ia menemukan tempat keberadaan Bishr, ia ceritakan tentang mimpi yang ia alami tersebut kepada Bishr. Mendengar cerita tersebut, tanpa disadari Bishr langsung bersimpuh, hanya karena memungut dan memuliakan selembar kertas yang bertuliskan lafaz basmalah. Tanggapan Allah seperti itu. Lalu Bishr langsung menemui teman-temannya dan berpamitan bahwa ini adalah kali terakhirnya mereka melihat ia di tempat itu. "Kemana kau akan pergi?" tanya salah seorang temannya. "Aku telah dipanggil oleh Allah," jawab Bishr. Akhirnya Bishr pulang dan bertaubat kepada Allah.
hingga ia menjadi seorang ulama besar karena panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini: pertama, tidak ada ruginya orang yang mengagungkan Allah dan apa-apa yang ada hubungannya dengan Allah. Kedua, jangan kita meremehkan amal ibadah yang kecil. Terkadang yang kecil itu besar di hadapan Allah, dan jangan terlena dengan amal ibadah yang besar. Yang terkadang besar itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Beginilah kisah Bishr Al-Hafi, seorang sufi besar mantan berandal. Sekian dari kami, semoga bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.